Fenomena kabur aja dulu lagi rame banget nih. Orang-orang di sosial media lagi menggadangkan. Pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk. Nah sekarang gue tidak menentang dan tidak mendukung juga, tapi gue akan bantu kalian kasih gambaran besar sebenarnya kenapa kabur aja dulu itu bisa terjadi. Dan juga gue akan kasih beberapa pikiran biar lu tuh bisa mempertimbangkan apakah lu mau kabur aja dulu atau masih stay aja di negara ini. Kalau gue pribadi, gue lebih stay di negara ini. Kenapa? Karena negara ini menurut gue paling gampang bikin bisnis dibandingin negara lain. Oke, jadi gue udah sedikit analisa kecil-kecilan di Twitter, di sosmed, dan lain-lain. Gue nanya, orang tuh rata-rata pengen kabur aja dulu gara-gara apa gitu. Dan alhasil gue dapet alasan besarnya. Salah satunya, cari kerja susah, gajinya kecil. Kalau udah gajinya kecil, kenaikannya juga kecil. Akhirnya dia nggak bisa ngelawan inflasi. Nah, inflasinya akhirnya ngegrogotin kemampuan buying power-nya dia. Karena uangnya nilainya turun terus. Habis itu ada yang luluh juga sama sistem. Contohnya kayak ada. Di Indonesia tuh banyak ormas-ormas yang malak. Sampai gue pernah ngeliat di TikTok kalau nggak salah ada orang yang udah diterima jadi karyawan sebuah pabrik. Yang dimana pabrik itu mau buka di satu kawasan industri. Nah tapi karena ormasnya minta dia izin terus habis itu kasihin duit buat si pabrik tersebut. Akhirnya investasinya dicabut. Pabriknya nggak jadi bikin. Orangnya nggak dapat kerja. Lalu pemerintahannya. Gue nggak bisa bahas yang ini ya 3 karena kepanjangan sama untuk masalah sistem sosialnya sama pemerintahannya, politik-politiknya itu bukan ranah gue. Oke. Nah, gue akan bahasnya lebih ke secara makroekonominya ya. Gue mau jelasin ke lu, kasih pikiran kepada lu secara holistik. Kenapa cari kerja di Indonesia susah? Kenapa gajinya kecil? Sama kenaikan gajinya kecil. Oke. Sekarang kita masuk ke kenapa cari kerja di Indonesia susah. Ini sebenarnya gue udah coba bikin di video sebelumnya, tapi ini mungkin lebih relate dengan kabur aja dulu. Jadi kalau ngomongin tentang cari kerja susah, kita harus lihat data yang namanya unemployment rate. Nah gue terus aja. Unemployment rate. Unemployment itu adalah tingkat pengangguran atau angka pengangguran. Gue sempat track back di tahun 97 waktu kita Krismon, itu angka pengangguran naik banget ke 6,3%. Oke. Habis itu dia turun di tahun 2005, itu naik ke 11,24%. Dan turun lagi tiba-tiba di tahun 2020 itu naik ke 7,07%. Habis itu sekarang di 4,91%. Oke? Lu lihat grafik ini tuh agak mulai naik ya di ujung sini. Kalau misalnya lu lihat di Trading Economics atau Trading View, software-software yang ngasih lihat data, itu munculnya seperti ini, persis. Nah, habis itu gue tanya, gue berpikir, 97 ini kan memang kita ada krisis moneter. Angka pengangguran naik itu 6,3% something, itu wajar banget karena memang kita krismon, perusahaan banyak yang bangkrut dan lain-lainnya. Tapi yang jadi pertanyaan gue di tahun 2005 ini, kenapa tiba-tiba kita naik 11,24%? Dan gue sempet riset-riset sedikit, ternyata di tahun 2005 ini, salah satu penyebabnya ya, gue nggak bilang utamanya ya, adalah setelah kita kena krismon di sini, terus abis itu kan kita jatuh banget, penganggurannya turun, ya, karena ada spike turun lagi gitu kan. Nah, di tahun 2025 ini adalah imbas hasil dari krismon tahun 97 yang dimana industri-industri itu masih belum recovery total. Oke? Nah, berarti logikanya, waktu kemarin kita belum lama ini di tahun 2020 kita ada krisis gara-gara COVID, ya, resesi dan lain-lain macam-macam itu namanya, itu sekarang masih belum terlalu bangkit juga karena impact dari si COVID ini. Jadi ada krisis atau resesi, terus habis itu ada kebijakan baru untuk mendongkrak, itu ekonominya tuh nggak bisa langsung gerak. Gue pernah nonton podcast, gue lupa siapa di CNN, cuap-cuap cuan kalau nggak salah, ada yang bilang bahwa kalau salah kebijakan, ekonominya bisa jatuhnya cepat, tapi untuk rebound-nya itu butuh waktu yang lebih tinggi. Kayak gitu, butuh lama waktunya untuk rebound-nya. Nah menurut gue, dari hasil pengamatan tersebut, lu boleh correct me if I'm wrong, cari kerja susah, salah satu alasannya adalah karena sebenarnya kita masih belum recovery 100% dari COVID-19 kemarin. Nah, gue jelasin lebih panjang lagi, di tahun 2020 apa yang terjadi selain orang-orang pada lockdown. Oke, waktu itu kan di tahun 2020 orang-orang pada lockdown. Artinya perusahaan tidak bekerja, tidak buka. Kalau perusahaan tidak buka, artinya dia tidak dapetin uang. Orang-orang nggak keluar, nggak belanja, belanjanya di online, perusahaan-perusahaan yang offline nggak dapat uang. Udah gitu karena kebijakan pemerintah yang harus PSBB dan lain-lain kan, pengiriman-pengiriman barang kan pasti tersendat. Cost jadi naik. Nah, waktu itu, satu dunia itu melakukan yang namanya quantitative easing. Atau pelonggaran kebijakan moneter lah, kasarnya kayak gitu simbolnya.
Simpelnya kalau quantitative easing itu kalau bisa dibilang adalah kita bank-bank di dunia, bank sentral itu lagi printing the money, turunin suku bunga. Jadi kalau lu bilang atau dengar, oh bank mulai turunin suku bunga, artinya kemungkinan besar bank lagi printing more money. Oke? Ini satu dunia, nggak cuma Indonesia doang. Oke? Satu dunia. Kenapa? Karena yang lu tahu kalau ingat zaman itu di US atau di Amerika, orang itu dapetin BLT, bantuan langsung tunai, senilai $1.400 kalau nggak salah. Kayaknya tiap bulan waktu itu untuk tunjangan saat COVID. Nah, kalau bayangin lo ya, orang dikasih duit secara gratis, printing money, ya. Udah gitu, supply chain atau jalur supply-nya karena perusahaan pada tutup dan lain-lainnya akhirnya tersendat dan harganya makin mahal dong. Karena kan karyawan yang kerja di pabrik tersebut berkurang. Produktivitasnya kan juga berkurang dong, berarti harganya jadi lebih mahal. Itu bikin harganya tuh naik, sementara uangnya nambah. Akhirnya yang terjadi adalah inflasi. Kalau misalnya lu lihat inflasi di US, kalau nggak salah sempat hampir ke 10%, 9,something% gue lupa. Nah, karena inflasi tersebut, akhirnya bank dunia, di dunia ya, terutamanya di The Fed ya, atau Bank Sentral Amerika, bukan BCA, Bank Sentral Asia di Indonesia, bukan. Tapi ini Bank Sentral Amerika, itu kelabakan. Gila, ini inflasi tinggi banget nih. Mau nggak mau, suku bunga yang tadinya diturunin karena untuk printing the money dan membantu orang-orang yang lagi kesusahan, dia ngasih stimulus ke ekonominya biar pasarnya gerak lagi, akhirnya dia langsung naikin suku bunga. Pas naikin suku bunga, kaget. Tiba-tiba uang kering. Kenapa suku bunga naik itu bikin ekonomi kering? Karena logikanya gini, kalau bunga lo lagi tinggi, lo mendingan spend duit atau minjem duit dari bank, versus lu nabung. Ya pasti mendingan nabung. Akhirnya lu itu nggak membelanjakan uang lu. Uang lu ditaruhnya di bank aja. Ini bukan kita-kita ya, tapi orang-orang yang di atas yang pegang liquidity-nya banyak gitu loh. Nah, alhasil kita ini bank sentral negara-negara lain yang terutama masih negara berkembang, belum negara maju, kita ngikutin si bos ini nih. Bank Sentral Amerika ini nih. Akhirnya ngaruh ke seluruh sistem ekonomi kita. Ini kita nggak ngomongin politik dan lain-lain ya. Ini tuh masih ngomongin ekonominya kita. Suku bunganya tinggi, kalau artinya suku bunganya tinggi adalah orang hold money. Orang nggak belanja. Dan uang baru nggak ada. Karena nggak cetak duit kan. Baru nggak ada. Nah, sebelum kita masuk ke ekonominya Indonesia dulu, ini kita harus paham dulu tentang likuiditas satu dunia atau uang satu dunia. Jadi lu harus bayangin liquidity atau uang di satu dunia itu segitu-segitu aja, kecuali di print lagi. Nah, bayanginnya dia tuh kayak air di samudra. Airnya segitu-segitu aja, kecuali kalau misalnya ada yang tanahnya kekikis gitu ya. Uang ini, pertanyaannya di dunia ini, itu lagi di hold, lagi ditambah, atau gimana? Dan kalau misalnya lagi ditambah, ngalirnya kemana? Kayak samudra, arusnya lagi kemana? Apakah ke negara kita, ke sektor industri kita, atau tidak? Nah, kalau lu mau dapetin duit, lu itu harus cari yang memang tempatnya atau sektornya itu lagi dialirin sama duit yang ada di dunia ini. Kalau enggak, lu dapetin duitnya nggak kering lah kasarnya kayak gitu. Kayak di tahun 2020, semua orang ngalirin duitnya tuh ke digital. Orang belanja digital. Makanya toko-toko offline banyak yang kekurangan liquidity. Karena ya memang dia nggak kena arus si lautan uangnya itu. Kayak gitu. Oke? Nah, akhirnya si The Fed ini naikin suku bunga. Tujuannya adalah untuk meredam inflasi. Jadi uangnya di hold. Nah, ini problemnya. Kenapa di Indonesia itu masih agak susah cari duit pasca COVID. Ya, cari kerja maksudnya. Nah, efek dari si The Fed ini naikin suku bunga, mau nggak mau, BI juga harus naikin suku bunga. Kenapa? Logikanya gini, kalau di Bank Amerika bunganya lebih tinggi dari di Bank Indonesia, lu mendingan taruh duit di Bank Amerika, di negara Amerika, atau taruh duit di Indonesia. Lu pasti tahu jawabannya di Amerika. Alhasil kalau lu mau masuk ke Bank Amerika, lu kan harus convert rupiah lu ke dolar, ya kan? Karena masuk ke negara sana. Akhirnya permintaan terhadap rupiah itu turun, sementara permintaan terhadap dolar itu naik, dan supply rupiahnya stay. Akhirnya apa? Rupiah versus USD itu turun rupiahnya. Jadi USD-nya menguat gitu. Akhirnya mata uang kita turun nilainya. Makanya lu udah ngeliat kan di tahun 2020 sampai ke sekarang rupiah naiknya berapa? Kayak gitu. Nah, alhasil
Balik lagi, si BI ini naikin ke suku bunganya dia. Kalau naikin suku bunganya dia, artinya tidak ada uang baru yang dicetak dan uang-uang lama di hold di sini. Alhasil apa? Nggak pinjemannya tuh dikit, kecil. Ya. Ini perusahaan, ini pekerja, dan ini adalah orang yang belanja. Muternya kayak gini. Karena suku bunganya naik, perusahaan males dong minjem duit. Mendingan duit gue taruh aja dulu di bank lah. Sampai ekonomi aman dulu. Gue dapat returnnya cukup lumayan kok. Daripada gue harus minjem duit ke bank, bunganya tinggi sekali. Kalau perusahaan itu minjem duit, tujuannya adalah untuk mengembangkan usahanya lagi dong. Karena itu adalah hutang produktif. Nah, kalau misalnya dia tidak minjem duit, usahanya nggak berkembang. Apalagi kalau misalnya dia nggak minjem duit, perusahaannya nggak berkembang, alhasil dia nggak nambah karyawan dong. Kenapa? Karena dia nggak sanggup nih bayar gaji buruh-buruhnya yang kerja di situ. Dan akhirnya kalau misalnya buruh-buruhnya nggak kerja, nggak dapat gaji, dia nggak belanja. Kalau dia nggak belanja, perusahaan-perusahaan lainnya itu nggak dapetin duit dari si ini. Karena kan ada pertukaran antara perusahaan. Lu jangan ngeliatnya cuma satu perusahaan ya, tapi the whole perusahaan. Karena dia beli dan si perusahaan jual, perusahaan dapetin cuan. Kayak gitu. Nah, karena banyak yang nganggur, ini pajak yang dihasilkan buat jadi setoran ke pemerintah pun jadi sedikit. Akhirnya liquidity makin kering. Akhirnya ini yang membuat ekonomi di Indonesia itu susah. Maksudnya cari kerja di Indonesia itu susah. Nah, pertanyaannya adalah kuncinya, kalau misalnya mau ini semua roda berputar lagi lebih lancar, perusahaan lebih enak untuk ekspansi, pekerja-pekerja bisa dapetin banyak job opportunity, kuncinya adalah liquidity atau uang yang lama di hold itu dimantepin lagi atau dilempar lagi ke ekonomi, ke sistem ekonomi ini, ke pasar, atau cetak lagi uang baru. Mungkin lu bakal bilang, ya udah kenapa Bank Indonesia nggak turunin suku bunganya dia, biar ada uang baru masuk dan lain-lainnya, biar perusahaan juga makin berkembang, rakyat jadi bisa makan. Nggak segampang itu, guys. Ya, ini gue nggak pro pemerintah, nggak oposisi pemerintah, enggak. Tapi gue ngasih tahu realita kenyataannya di lapangan. Lo jadi Bank Indonesia itu tuh sebenarnya maju kena, mundur kena. Kenapa? Ingat yang tadi, suku bunga di US itu masih tinggi. Kalau nggak salah, lupa gue. 5,75% kalau nggak salah. Terakhir ya, lupa gue. Ini kayaknya Indonesia deh. US tuh udah tinggal berapa? 4,25, sorry. BI kan sekarang rate-nya 5,75% seingat gue. Di per Februari ini ya. Di US tuh kalau nggak salah 4,25. Lupa gue harus lihat lagi. Nanti lu cek lah. Maju kena, mundur kena. Mundur kena, maksudnya maju kena, mundur kena tuh gini. Kalau si Bank Indonesia itu tidak turunin suku bunga, ini industrinya tuh makin kering liquidity-nya. Makin engap. Tapi kalau Bank Indonesia turunin suku bunganya dia, duit lari ke US. Atau ke negara lain dengan return bunga yang lebih tinggi. Alhasil, kalau dia turunin suku bunga, dikomplain sama rakyat. Kalau dia naikin suku bunga, dikomplain sama rakyat. Kalau dia turunin suku bunga, rakyat komplain. Rupiah kok melemah terus terhadap US dollar. Dan belum tentu kalau misalnya kita turunin suku bunga, ekonomi ini bergerak juga. Tapi kalau misalnya naikin suku bunga, rupiahnya memang maybe menguat sedikit. Kemungkinan sebesar sedikit. Tapi ininya kering juga. Ya, ininya kering juga nih. Jadi makanya posisi Bank Indonesia itu maju kena, mundur kena. Nah, kenapa? Kuncinya tuh si ini. Si Bank of America. Sementara, kalau misalnya lu nanya, kenapa Bank Amerika itu nggak turunin suku bunga biar dia cetak uang lagi? Kalau dia cetak uang, dia itu harus berhutang lewat instrumen finansial yang dimana harus ada orang lain yang beli atau negara lain yang beli. Sementara hutangnya Amerika kalau nggak salah udah 33 triliun US dollar. Dia nggak bisa ngutang lagi nih, susah. Karena untuk hutang, si skemanya itu dia harus dapetin persetujuan dari Kongres dulu. Nah, sementara Kongresnya ini nggak mau si Amerika ini mau ngutang lagi. Jadi sama-sama bingung gitu loh. Ya alhasil semua ini terjadi karena ekonomi yang berdasarkan dari printing money, bubbling ekonomi. Jadi duitnya tuh semu menurut gua. Bukan the real money-nya gitu loh. Karena bisa print kapan aja. Ini yang jadi problemnya nih. Semua orang masih nunggu ini. Nah pertanyaannya, ini fenomena nggak cuma di Amerika sama Indonesia doang. Tapi the whole global economy, country-country lainnya, itu jadi lagi ngadepin masalah yang sama. Bank sentralnya juga lagi ngadepin masalah yang sama. Kalau nggak percaya, coba cek aja. Makanya kalau misalnya lu mau kabur aja dulu, pertanyaannya adalah lu kabur ke negara mana? Negara semuanya mirip-mirip, bos. Mirip-mirip. Dan ini nyambungnya nggak cuma ke Indonesia doang. Sampai ke industri kripto pun nyambung.
Kita ini investor kripto lagi nunggu kapan the Fed cut rate. Terus abis itu nanya, lu kerja apa di sana? Kerja apa? Gajinya berapa? Ya kan? Jangan dibandingin sama orang-orang yang kalau misalnya bikin konten yang dia lulusan luar negeri, dapetin beasiswa, terus dia dapat kerja lebih enak. Ya, itu mereka bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya apa, nggak sesuai dengan yang mereka punya, dapetin uang lebih banyak, iya, tapi kan biaya hidup juga lebih tinggi. Itu pertanyaannya selanjutnya adalah, untuk lu dapetin pekerjaan yang oke, gajinya oke, dan lain-lainnya, lu punya skill apa? Kayak gitu. Nah mungkin ada yang bilang, bang gue punya orang tukang sapu, ya teman tukang sapu, atau tukang gokar, dia bisa ngumpulin sekitar 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Oke, bagus kalau kayak gitu. Tapi pertanyaannya, sustain apa enggak? Kalau kondisi the whole global economy-nya lagi kayak gini, pertanyaannya lu bisa keep pekerjaan lu tersebut dan dengan penghasilan yang sama secara long term atau tidak. Jadi pikirin baik-baik secara makronya apakah kabur aja dulu itu layak lu lakukan atau tidak.